Pagi itu, di lantai 15 gedung perkantoran di Jakarta, Andi terjatuh pingsan di depan ruangan direktur. Saat Pak Rian berlari keluar dan memegang tubuhnya dengan khawatir, Andi tahu rencananya mulai berhasil, tapi ia tak pernah menduga bahwa kebohongan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Napas Andi tersengal saat ia berbaring di sofa ruang istirahat, mata Pak Rian yang tajam tapi lembut menatapnya penuh perhatian. "Andi, kamu kenapa? Sudah 2 minggu ini kamu sering pusing begini," kata Pak Rian sambil menyodorkan segelas air hangat. Andi, pria berusia 28 tahun dengan rambut hitam rapi dan kulit sawo matang khas orang Indonesia, pura-pura mengusap dahinya yang sebenarnya tidak panas. Pak. Mungkin karena stres keluarga. Ibu di kampung sering sakit, dan saya harus kirim uang tiap bulan, jawabnya dengan suara lemah yang sudah dilatih berulang kali di depan cermin apartemen kecilnya di Tebet. Sebenarnya, tidak ada sakit ibu. Andi hanya ingin mendekati Pak Rian Santoso, direktur marketing perusahaan teknologi itu, pria 36 tahun yang selalu tampak tenang, berpakaian kemeja putih rapi, dan senyumnya membuat hati Andi berdegup kencang sejak hari pertama bekerja 3 tahun lalu. Di Indonesia yang masih kental dengan norma keluarga besar dan pernikahan heteroseksual, Andi menyimpan rahasianya rapat-rapat. Orang tuanya di Bandung selalu bertanya, "Kapan nikah, nak?" Tetangga sudah pada punya cucu. Andi hanya tersenyum sambil menahan air mata. Pak Rian mengangguk pelan, tangannya masih di bahu Andi. "Kalau ada masalah, bilang saja. Perusahaan punya program bantuan karyawan. Jangan dipendam sendiri." Kata-kata itu seperti angin segar bagi Andi. Selama ini ia hanya melihat Pak Rian dari jauh, saat rapat pagi atau saat bosnya itu berjalan melewati kubikel dengan langkah tegas. Sekarang untuk pertama kalinya, mereka berdua saja di ruangan ini. Andi merasa rencananya berhasil. Ia akan pura-pura semakin selemah agar bisa sering bertemu, berbagi cerita, dan mungkin suatu hari mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Malam harinya, di apartemen sempitnya, Andi duduk di depan laptop sambil mengingat wajah Pak Rian. Ini hanya cara untuk mendekat, gumamnya pada diri sendiri. Tapi dalam hati ia tahu ini lebih dari itu. Ia mencintai pria itu bukan sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang membuatnya merasa dilihat. Besok ia sudah siap dengan serangan berikutnya, pura-pura pusing lagi saat jam istirahat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Andi mulai sering sakit di kantor. Kadang ia berpura-pura pusing saat rapat, kadang memintain pulang lebih awal karena tekanan darah rendah. Pak Rian selalu peduli. Ia bahkan mengantar Andi ke klinik perusahaan sekali, duduk di sampingnya sambil bertanya tentang keluarga. "Kamu anak tunggal ya?" "Berat pasti tanggung jawabnya," kata Pak Rian suatu sore saat mereka berdua di mobil perusahaan menuju rumah sakit. Andi mengangguk, hatinya hangat. Ia menceritakan cerita bohong tentang ibunya yang sakit jantung padahal ibunya sehat walayat di Bandung. Persahabatan mulai terbentuk. Pak Rian yang biasanya dingin di kantor, mulai membuka diri. Ia bercerita tentang mendiang istrinya yang meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, tentang betapa sulitnya membesarkan anak tunggalnya yang sekarang kuliah di Australia. "Kadang saya merasa sendirian, Andi. Meski punya jabatan tinggi, tapi di rumah kosong," katanya suatu malam saat mereka makan malam bersama setelah lembur. Andi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin memeluk pria itu, tapi hanya bisa mengangguk dan bilang, "Saya mengerti, Pak." Di rumah, tekanan keluarga semakin berat. Ibu Andi menelepon setiap minggu. "Andi, ada anak Pak Haji sebelah rumah. Cantik, lulusan UI. Kapan kamu pulang ke Bandung? Biar ibu kenalkan." Andi selalu menjawab, "Nanti, Bu. Kerja lagi sibuk." Dalam hati ia berteriak. Bagaimana ia bisa menikah dengan perempuan kalau hatinya hanya untuk pria?
Masyarakat Indonesia masih melihat hal seperti itu sebagai aib. Teman-temannya di kampung sudah punya keluarga, sementara ia masih sendirian. 1 bulan berlalu, rencana Andi berjalan mulus. Ia sudah beberapa kali makan siang berdua dengan Pak Rian. Mereka bicara tentang mimpi, tentang Indonesia yang berubah cepat, tentang tekanan hidup di kota besar. Andi mulai merasa dekat. Tapi di balik senyumnya, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Apakah aku terlalu kejam? Pura-pura lemah hanya untuk mendekatinya, pikirnya setiap malam. Namun setiap kali melihat Pak Rian tersenyum padanya, semua keraguan hilang. Suatu hari, saat rapat DC, Andi sengaja pingsan lagi. Kali ini, Pak Rian langsung membawanya ke ruangannya sendiri. Istirahat dulu di sini. Jangan pulang sendirian, katanya sambil menutup pintu. Ruangan direktur itu luas, dengan pemandangan kota Jakarta yang ramai. Andi berbaring di sofa kulit, jantungnya berdegup kencang bukan karena pura-pura sakit, tapi karena Pak Rian duduk di sampingnya, tangannya memegang pergelangan tangan Andi untuk memeriksa denyut nadi. Kamu harus istirahat lebih banyak. Saya khawatir, Andi. Malam itu Andi pulang dengan perasaan campur aduk. Rencananya berjalan terlalu baik. Tapi ia belum tahu, di balik kepedulian Pak Rian, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang akan membuat segalanya berubah. Seminggu kemudian, Andi sudah terbiasa dengan perhatian Pak Rian. Setiap pagi, saat tiba di kantor, ia akan tersandung sedikit di depan lift agar Pak Rian yang selalu datang pagi melihatnya. Andi, hati-hati. Kamu kurang tidur ya, tanya bosnya sambil membantu mengangkat tas. Andi tersenyum lemah, iya, Pak. Ibu telepon semalam, katanya kondisinya lagi drop. Kebohongan itu semakin mudah keluar dari mulutnya, tapi setiap kali ia mengucapkannya, ada rasa sakit di dada. Pak Rian mulai mengajak Andi ke pertemuan kecil di luar kantor. Kita diskusi strategi marketing sambil makan siang saja, katanya suatu siang. Mereka pergi ke warung sate di pinggir jalan Tamrin. Di sana, di antara asap sate dan suara klakson mobil, Pak Rian bercerita lebih banyak tentang dirinya. Saya dulu juga seperti kamu, Andi. Banyak tekanan dari keluarga. Ayah saya ingin saya jadi dokter, tapi saya pilih bisnis. Kadang saya merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi harapan mereka. Andi mendengarkan, hatinya semakin jatuh. Pria ini bukan hanya tampan dan sukses, tapi juga punya hati yang lembut. Di kantor, rekan kerja mulai memperhatikan. Andi, kamu sering banget dekat sama Pak Rian ya? Hati-hati, nanti ada yang gosip, kata teman sekubikelnya, Sinta, sambil tersenyum curiga. Andi hanya tertawa gugup. Biasa aja, Sin. Dia baik sama semua karyawan. Tapi dalam hati ia takut. Indonesia bukan tempat mudah untuk menyembunyikan perasaan seperti ini. Kalau sampai ketahuan, karirnya bisa hancur, keluarganya malu. Suatu akhir pekan, Pak Rian mengajak Andi ke acara keluarga kecil di rumahnya di kawasan Pondok Indah. Anak saya pulang liburan. Kamu ikut saja biar tidak sendirian di apartemen. Andi ragu tapi akhirnya setuju. Rumah Pak Rian besar tapi terasa sepi. Anaknya, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, menyambut Andi ramah. Malam itu, setelah anak Pak Rian tidur, mereka berdua duduk di teras sambil minum kopi. Kamu tahu, Andi, sejak istri saya meninggal, saya jarang cerita dengan orang dewasa. Kamu berbeda. Kamu mendengarkan dengan baik, kata Pak Rian pelan. Andi merasa dunia berhenti. Apakah ini saatnya mengungkapkan perasaan? Tapi ia menahan diri. Saya juga merasa nyaman dengan Bapak, jawabnya sambil menunduk. Malam itu saat pulang, Andi menangis di taksi. Ia mencintai pria ini, tapi rencananya yang dibangun atas kebohongan membuatnya takut kehilangan segalanya. Keesokan harinya di kantor, Andi memutuskan untuk meningkatkan permainannya.
Ia pura-pura stres berat hingga Pak Rian memanggilnya ke ruangan pribadi. Kalau perlu cuti, ambil saja. Saya ingkan, kata Pak Rian sambil memijat pelan bahu Andi. Sentuhan itu membuat Andi gemetar. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana tanpa dukungan Bapak. Persahabatan mereka semakin dalam. Pak Rian mulai mengirim pesan setiap malam, menanyakan kabar Andi. Jangan lupa makan, ya. Andi membalas dengan hati berbunga-bunga. Tapi tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu Andi datang ke Jakarta tiba-tiba. Kamu harus pulang bulan depan. Ada acara lamaran tetangga. Kamu harus hadir dan kenalan sama anaknya. Andi panik. Ia bilang pada ibunya bahwa ia sibuk kerja, tapi dalam hati ia tahu ia tidak bisa lari selamanya. Di tengah semua itu, Andi mulai merasa bersalah yang lebih besar. Pak Rian terlalu baik. Pria ini percaya pada cerita bohongnya tentang keluarga sakit. Apa aku monster, pikir Andi suatu malam saat ia berjalan sendirian di trotoar Sudirman. Tapi setiap kali ia melihat senyum Pak Rian, semua keraguan lenyap. Ia ingin dekat, ingin dicintai, ingin menjadi bagian dari hidup pria itu. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Pak Rian mengantar Andi pulang karena Andi lagi pusing. Di mobil, di tengah macet, Pak Rian berkata, Andi, kamu seperti adik bagi saya sekarang. Kalau ada apa-apa, cerita ya. Andi hanya mengangguk, tapi dalam hati ia berteriak, bukan adik, Pak. Saya mencintai Bapak. Rencana berjalan, tapi benih-benih kehancuran sudah mulai tumbuh tanpa ia sadari. Bulan ketiga rencana Andi, segalanya terasa sempurna. Pak Rian sudah menganggapnya teman dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor, seperti nonton film di mall atau jalan-jalan ke Monas saat akhir pekan. Kamu bikin saya ingat masa muda saya, kata Pak Rian suatu hari saat mereka duduk di taman. Andi tersenyum, tapi hatinya bergejolak. Ia ingin bilang yang sebenarnya, tapi takut. Di kantor, gosip mulai beredar pelan. Sinta, teman Andi, pernah bertanya langsung, kamu suka sama Pak Rian ya? Hati-hati, Andi. Di Indonesia ini, orang bisa salah paham. Andi membantah keras, tapi dalam hati ia tahu Sinta curiga. Tekanan semakin berat saat ibunya mengirim foto gadis tetangga. Lihat, cantik kan? Kamu harus serius cari istri. Andi menghapus chat itu dengan tangan gemetar. Pak Rian mulai berbagi rahasia pribadinya. Saya dulu pernah ragu dengan hidup saya setelah istri meninggal. Merasa kosong. Tapi sekarang dengan kamu sering cerita, saya merasa hidup lagi. Kata-kata itu membuat Andi hampir menangis. Ia ingin memeluk pria itu di sana juga. Tapi ia hanya bilang, saya senang bisa bantu Pak. Suatu malam, saat tim marketing ada acara gathering di Bogor, Andi pingsan lagi di depan semua orang. Pak Rian langsung membawanya ke kamar hotel. Di sana hanya berdua, Pak Rian duduk di tepi tempat tidur. Andi, saya khawatir banget. Kamu harus periksa kesehatan serius. Andi pura-pura lemah, tapi saat Pak Rian memegang tangannya, ia merasa listrik menyengat. Pak, terima kasih sudah selalu ada. Malam itu mereka bicara sampai larut. Pak Rian cerita tentang mimpi-mimpinya, tentang ingin punya keluarga lagi. Andi mendengarkan sambil menyembunyikan air mata. Ia ingin bilang, saya bisa jadi bagian dari mimpi itu. Tapi ia diam, rencana masih berjalan, tapi Andi mulai merasa lelah dengan kebohongan. Keesokan paginya, saat kembali ke Jakarta, Sinta mendekati Andi di kantor. Aku lihat kamu sama Pak Rian dekat banget. Jangan sampai ada yang salah sangka. Kamu tahu kan, di sini orang suka gosip tentang hal-hal aneh. Andi merasa dingin. Apakah rahasianya sudah bocor? Ia berusaha tenang, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Pak Rian mengajak Andi ke rumahnya lagi. Kali ini mereka masak bersama.
Kamu pandai masak ya, puji Pak Rian saat Andi mengaduk rendang. Suasana hangat seperti keluarga kecil. Andi merasa ini adalah momen sempurna, tapi ia tahu ini semua dibangun atas dusta. Saat mereka duduk di soa, Pak Rian berkata pelan, "Andi, saya senang kamu ada di hidup saya sekarang." Hati Andi hancur dan bahagia sekaligus. Ia hampir mengaku, tapi menahan diri. "Saya juga, Pak." Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah meramalkan badai yang akan datang. Rekan kerja lain mulai memperhatikan kedekatan mereka. Seorang senior bernama Budi pernah bilang setengah bercanda, "Wah, Pak Rian sama Andi kayak pasangan ya." Semua orang tertawa, tapi Andi merasa dunia sempit. Tekanan keluarga mencapai puncak saat ibu Andi datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. "Kamu harus ketemu gadis itu besok. Ibu sudah janji." Andi panik, ia bilang pada Pak Rian bahwa ia sakit lagi agar bisa menghindar. Pak Rian langsung datang ke apartemennya dengan obat dan makanan. "Saya di sini, Andi. Tenang saja." Malam itu, saat Pak Rian tidur di soa, Andi menatapnya lama. "Makan saya, Pak," bisiknya. Rencana semakin dekat dengan kehancuran, tapi Andi belum sadar. Musim hujan semakin deras di Jakarta, tapi hati Andi justru semakin hangat. Pak Rian sekarang sering mengajaknya ke tempat-tempat pribadi. Mereka pergi ke pantai Ancol akhir pekan, duduk di pasir sambil menatap laut. "Kamu tahu, Andi, saya dulu takut kesepian selamanya. Tapi sekarang rasanya berbeda," kata Pak Rian sambil memandang ke kejauhan. Andi ingin memegang tangannya, tapi ia hanya mengangguk. "Saya merasakan hal yang sama, Pak." Di kantor, kedekatan mereka semakin terlihat. Saat rapat, Pak Rian sering meminta pendapat Andi lebih dulu. Rekan kerja mulai bergosip pelan. Sinta pernah menarik Andi ke toilet. "Kamu hati-hati. Ada yang bilang kalian terlalu dekat. Di Indonesia, orang bisa jahat kalau tahu yang sebenarnya." Andi pura-pura tidak mengerti, tapi malam itu ia menangis sendirian. Pak Rian mulai curhat lebih dalam. "Saya pernah merasa berbeda dulu. Tapi saya pilih menikah karena tekanan keluarga. Sekarang saya sadar, hidup harus jujur dengan diri sendiri." Kata-kata itu membuat Andi terkejut. Apakah Pak Rian juga punya rahasia serupa? Andi hampir mengaku, tapi rencana pura-pura lemahnya masih ia pegang erat. Suatu hari, perusahaan mengadakan team building di puncak. Di ila besar itu, Andi dan Pak Rian mendapat kamar bersebelahan. Malamnya, saat yang lain tidur, mereka bicara di balkon. "Andi, kamu seperti cahaya bagi saya akhir-akhir ini," kata Pak Rian pelan. Andi merasa jantungnya mau meledak. Ia memegang tangan Pak Rian tanpa sadar. "Pak, saya juga merasa begitu." Momen itu hampir menjadi pengakuan, tapi Andi mundur. "Ma, saya lagi pusing," katanya sambil pura-pura lemah lagi. Pak Rian memeluknya pelan. "Istirahat saja. Saya di sini." Pelukan itu hangat, penuh perasaan. Andi tahu ia jatuh cinta sungguhan. Tapi kebohongan mulai menggerogoti. Keesokan harinya, saat kembali ke Jakarta, ibu Andi menelepon marah. "Kamu bohong terus. Ibu tahu kamu tidak sakit. Pulang sekarang." Andi panik, ia minta cuti pada Pak Rian dengan alasan keluarga. Pak Rian mengantarnya ke stasiun. "Kalau ada apa-apa, telepon saya ya." Di kereta menuju Bandung, Andi berpikir keras. Apakah saatnya berhenti berpura-pura? Tapi ia takut kehilangan Pak Rian. Di rumah orang tuanya, tekanan memuncak. Ibu memaksa bertemu gadis tetangga. Andi menolak, "Bu, saya tidak bisa." Ibu menangis, "Kamu mau bikin malu keluarga." Kembali ke Jakarta, Andi semakin dekat dengan Pak Rian. Mereka makan malam berdua di restoran mewah. "Andi, saya mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari persahabatan," kata Pak Rian tiba-tiba.
Andi terdiam, hatinya berbunga. Tapi sebelum ia jawab, telepon dari Sinta masuk. Andi, hati-hati. Ada yang oto kamu sama Pak Rian di Ancol dan upload ke grup internal. Rencana mulai retak. Andi pulang dengan perasaan campur aduk. Ya tahu badai akan datang. Pagi berikutnya, kantor gempar. Oto Andi dan Pak Rian di Ancol beredar di grup WhatsApp karyawan. Gosip menyebar cepat. Mereka berdua kayak pacaran, bisik-bisik di koridor. Andi duduk di kubikelnya dengan tangan dingin. Pak Rian memanggilnya ke ruangan. Andi, kita harus bicara. Wajah Pak Rian tegang. Saat pintu tertutup, Pak Rian bertanya langsung, kamu pura-pura sakit selama ini. Saya dapat laporan dari klinik bahwa hasil tes kesehatan kamu normal. Dan oto ini Andi terdiam, air mata jatuh. Pak. Saya hanya ingin dekat dengan Bapak. Pak Rian mundur selangkah. Jadi semua itu bohong. Keluarga sakit, pingsan semuanya. Andi mengangguk sambil menangis. Saya mencintai Bapak. Sejak lama. Saya takut tidak ada cara lain di Indonesia ini. Pak Rian diam lama. Saya juga mulai merasa ada sesuatu, Andi. Tapi kebohongan ini menyakitkan. Saat itu pintu terbuka tiba-tiba. Sinta masuk dengan wajah marah. Saya tahu dari awal. Andi, kamu memanfaatkan Pak Rian. Berita menyebar ke keluarga Andi. Ibu menelepon histeris. Kamu gay. Kamu bikin malu kami semua. Andi terpuruk. Pak Rian mencoba menenangkan tapi ia sendiri terluka. Saya butuh waktu, Andi. Rencana kamu hancurkan kepercayaan saya. Malam itu Andi sendirian di apartemen menangis terseduh. Semua yang ia bangun runtuh. Teman-teman menjauh, karir terancam. Pak Rian menghilang beberapa hari. Andi merasa dunia hancur. Ia sadar, kebohongan demi cinta justru menghancurkan segalanya. Di tengah keputusasaan, ia menelepon sahabat lamanya dari kampung. Saya lelah sembunyi, bro. Sahabat itu mendukung, hadapi saja, Andi. Kamu bukan sendirian. Pak Rian akhirnya kembali. Ia memanggil Andi ke ruangannya. Saya marah, tapi saya mengerti. Di Indonesia ini, susah jadi diri sendiri. Saya juga pernah sembunyi. Mereka bicara panjang. Air mata mengalir. Tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Andi memutus hubungan sementara. Perusahaan memberi peringatan. Rencana Andi benar-benar selesai. Bulan-bulan berikutnya adalah masa terberat bagi Andi. Ia cuti panjang pulang ke Bandung untuk bicara dengan orang tua. Bu, ayah, saya seperti ini. Saya mencintai pria. Saya tidak bisa bohong lagi. Ibu menangis, ayah diam lama. Kami butuh waktu, nak. Tapi kami tetap orang tuamu. Itu sudah cukup bagi Andi. Pak Rian menghubunginya lagi. Andi, saya tidak bisa lupakan kamu. Kita mulai dari nol, tanpa kebohongan. Mereka bertemu di taman yang sama seperti dulu. Pak Rian memeluk Andi. Saya juga mencintaimu. Kita hadapi bersama. Andi mulai bangkit. Ia resign dari perusahaan, mulai bisnis kecil online. Pak Rian mendukung penuh. Keluarga perlahan menerima. Sahabat-sahabat baru muncul dari komunitas yang mendukung. Andi belajar, kejujuran adalah kunci. 1 tahun kemudian, di taman yang sama di Jakarta, Andi dan Pak Rian berjalan bergandengan. Senyum mereka lebar. Terima kasih sudah pura-pura lemah dulu, goda Pak Rian. Andi tertawa. Tapi sekarang saya kuat karena kamu. Hidup mereka tenang, penuh cinta dan pengertian. Di tengah masyarakat Indonesia yang perlahan berubah, mereka menemukan kebahagiaan sejati. Benarkah berpura-pura demi cinta selalu berakhir dengan kehancuran, atau justru membawa kita pada kejujuran diri yang lebih kuat?